mau'izati, ketika beliau memberikan nasihat, wa ta'lim, dan ketika beliau memberikan pengajaran. Ya. Nah, idza ra'a, yaitu apabila beliau melihat ma yakrahu, apa yang dia tidak senangi gitu. Nah, jadi hanya di pengumuman itu, hadirin mohon maaf, saya sendiri memodifnya dengan marah sebagai metode dalam pendidikan Islam. Jadi bab yang sebenarnya yang disampaikan oleh Imam Bukhari adalah ini. Jadi babul ghadab fil mau'izati wa ta'lim idza ra'a ma yakrah. Itu bab tentang marahnya beliau Rasulullah SAW ketika beliau memberikan nasihat, wa ta'lim, dan memberikan pengajaran, idza ra'a ma yakrah, saat beliau melihat sesuatu yang tidak beliau sukai. Gitu. Nah, hadirin sekalian, kenapa terkait dengan pendidikan Islam? Begitu ya, sebagaimana dalam judul di atas. Nah, ini akan dijelaskan kemudian dalam bahasan gitu. Hadisnya hadis nomor 90. Jadi hadirin yang mau ditanya dulu nih Putra ya, siapa moderator? Lupa. Moderatornya siapa nih? Satria. Nah, Satria ini teks hadisnya terlihat jelas nggak? Terlihat, Pak. Jelas ya. Nah, ya, alhamdulillah. Ya, nah, baik. Baik, hadirin sekalian dimanapun Anda berada. Nah, bagi hadirin yang membuka kitab Bukhari-nya bisa dilihat nomor hadisnya nomor 90. Ya, nomor hadisnya adalah nomor 90. Kemudian babnya seperti tadi, ini babnya adalah babul ghadab fil mau'izati wa ta'lim idza ra'a ma yakrah. Nah, itu babnya. Kemudian tentu saja jilid 1 ya. Nah, kemudian jadi kitab Sahih Bukhari jilid 1 bab bab al-ghadab fil mau'izati wa ta'lim idza ra'a ma yakrah. Hadisnya hadis nomor 90 ya. Hadis nomor 90. Baik, kita bacakan hadirin sekalian. Jadi bagi hadirin jamaah yang Allah muliakan dimanapun Anda berada, para mahasiswa, Bapak Ibu dosen dan karyawan, masyarakat dimanapun Anda berada, karena ini kita bicara satu Nusantara ya, alhamdulillah. Jadi masyarakat seluruhnya yang ada di Indonesia ya, di Nusantara. Nah, kemudian jika hadirin sekalian bisa membeli bukunya di toko-toko buku yang ada. Nah, tetapi kalaupun bisa mendownload juga, tapi downloadnya PDF saja. Karena kita ini studinya studi hadis yang sifatnya berkelanjutan terus. Ini hadisnya nomor 90 bisa dibuka. Baik hadirin sekalian, kita baca di sini. Hadatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, kami di sini siapa? Kami di sini adalah Imam Bukhari. Nah, begitu. Jadi hadirin yang baru bergabung, boleh saya ulangi kembali bahwa berbeda belajar kajian hadis dengan kajian Al-Quran, tafsir begitu ya. Kalau kajian hadis itu sebelum kita masuk kepada teksnya, kita dihadapkan dulu pada rawi dan sanad. Nah, sementara kalau belajar Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran, kita langsung ke teksnya. Kenapa demikian? Karena memang kondisi Al-Quran dan hadis berbeda
pada sisi pembukuannya. Nah, jadi kalau Al-Quran itu langsung dibukukan ketika turun wahyu kepada Rasulullah, langsung Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk menuliskannya di media-media apa saja yang saat itu bisa dipakai untuk menulis, seperti kelapa kurma, batu, dan sebagainya. Sementara hadis, karena dirasa takut untuk bercampur dengan Al-Quran, maka hadis itu dihafal. Gitu ya. Dia tidak dituliskan, hadis itu dihafal. Nah, jadi dengan demikian, karena hadis itu dihafal periwayatannya, maka otentisitas bahwa itu hadis dalam arti itu hadis Nabi itu dilihat dari kondisi ada tidaknya rawi dan sanad, dilihat dari sisi terpercaya tidaknya rawi dan sanad. Nah, sementara Al-Quran itu otentisitasnya dilihat dari bukti-bukti sejarah yang sampai hari ini memberikan memberikan bukti akan kebenaran Al-Quran itu sendiri, begitu. Nah, tadi sekalian kita kembali, hadatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, kami di sini maksudnya Imam Bukhari. Nah, jadi Imam Bukhari setelah beliau itu bermajelis bersama gurunya, tentu saja ada teman-temannya di sekitar beliau, gitu ya. Makanya kalimatnya, nah, telah menceritakan kepada kami, maksudnya kami di sinilah Imam Bukhari dan yang lainnya. Nah, hanya ketika itu beliau ingin menuliskan apa yang didapat dari gurunya dengan mengatakan hadatsana, telah menceritakan kepada kami siapa? Muhammad bin Katsir. Nah, Muhammad bin Katsir ini artinya guru Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari kemudian menuliskannya. Nah, jadi hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Muhammad bin Katsir. Nah, Muhammad bin Katsir pun juga ingin diketahui bahwa apa yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari itu adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya qala, dia berkata. Nah, apa katanya? Akhbarona, telah mengabarkan kepada kami. Nah, kami di sini adalah Muhammad bin Katsir. Siapa yang mengabarkan kepada Muhammad bin Katsir? Adalah Sofwan. Nah, Sofwan berarti guru beliau, gurunya Muhammad bin Katsir. Kemudian Ibnu Abi Khalid. Nah, kata beliau, kata Sofwan, hadis ini didapat dari Ibnu Abi Khalid, didapat dari Ibnu Abi Khalid, gurunya Sufyan. Nah, menurut Ibnu Abi Khalid, dia pun juga didapat dari siapa hadisnya? Didapat dari Qais bin Hazim. Nah, didapat dari Qais bin Hazim. Nah, Qais bin Hazim itu didapat dari Abi Mas'ud Abi Mas'ud al-Ansari, didapat dari Abu Mas'ud al-Ansari. Nah, qala, lantas berkata itu Abu Mas'ud al-Ansari, apa katanya? Katanya begini. Nah, kata beliau, kata siapa? Kata Abu Mas'ud al-Ansari, kata beliau, qala rajulun, telah berkata rajulun, seseorang. Nah, seseorang telah berkata, ya Rasulullah, nah, wahai Rasulullah, la akadu, hampir saja aku tidak bisa udrikus sholah, tidak bisa melaksanakan sholat, mimma, dengan sebab perkara. Nah, ini mimma itu dengan sebab perkara, yutawilu, telah dengan sebab perkara, jadi telah dengan sebab perkara memanjangkan bina kepada kami siapa? Si fulan, yaitu fulan. Nah, kata orang tadi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hampir saja aku tidak bisa melaksanakan sholat dengan sebab si fulan itu telah memanjangkan sholatnya, telah memanjangkan berdirinya dalam sholat, begitu ya. Nah,
Karena itu, famaro'anya itu tidaklah aku melihat an-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu fi mau'izatin dalam menasehatinya itu asyaddu godoban. Ini kalimatnya asyaddu godoban. Jadi mendengar berita itu, aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Abu Mas'ud Al-Ansari itu, aku tidak melihat Rasulullah SAW fi mau'izatin ketika beliau itu memberikan nasihat, ya, beliau itu asyad godaban dalam kondisi yang marahnya sangat, begitu ya, dalam kondisi marahnya sangat, min yauma idzin, pada saat itu. Nah, begitu. Jadi ketika itu Rasulullah sangat amarah sekali, ya, pada saat itu mendengar si fulan memanjangkan sholatnya, maksudnya mengimami sholatnya panjang, begitu, ya. Faqala, lantas beliau bersabda, ini Rasulullah yang bersabda. Faqala, lantas beliau bersabda, begini sabdanya, ayuhan nas, wahai manusia, innakum, sesungguhnya kalian itu, munafiruna, telah menyebabkan orang-orang berlari, menjauh, begitu ya. Karena itu, faman sholat, siapa yang sholat, maksudnya mengimami bin nasi, kepada manusia. Ya, siapa yang sholat mengimami orang-orang, maksudnya, fal yukhaffif, maka hendaklah dia itu meringankan bacaannya, meringankan berdirinya, ya. Fa inna fihim, kenapa? Fa inna fihim, karena sesungguhnya pada mereka itu al-marido, ada orang yang sakit. Nah, pada mereka ada orang yang sakit, wa do'ifa, ada orang yang do'if, wa dzal hajati, dan ada orang yang memiliki kebutuhan. Nah, jadi hadirin sekalian, dimanapun Anda berada. Nah, di sini Rasulullah disebutkan asyaddu godoban. Di sini ya, kalimat ini asyaddu godoban, amat marah sekali. Pada saat itu mendengar laporan si fulan mengimami sholat terlampau panjang, begitu. Nah, sehingga kata Rasul, faman sholat bin nas, siapa yang sholat bersama orang-orang, fal yukhaffif, hendaklah dia meringankannya. Kenapa? Fa inna fihim, karena sesungguhnya pada mereka itu kan al-marido, ada yang orang yang sakit, wa do'if, ada orang yang lemah, wa dzal hajah, dan ada orang yang memiliki kebutuhan. Nah, ini hadirin sekalian, ini terjemahannya, ya, bisa dipotong, ya, bisa dipotong. Jadi boleh kita bacakan terjemahan bebasnya. Jadi Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, katanya, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, dari Abu Mas'ud Al-Ansari, katanya, seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hampir saja aku tidak sanggup mengerjakan sholat karena si fulan. Nah, si fulan yang dimaksud itu, kalau kita lihat di penjelasan hadis, ya, di buku-buku kitab-kitab tafsir hadis, di buku-buku itu, si fulan itu yang dimaksud Mu'ad bin Jabal. Nah, jadi Mu'ad bin Jabal itu saat itu mengimami orang-orang, tapi terlampau panjang. Jadi merasa dirinya khusyuk, gitu ya. Di ukurannya pada dirinya khusyuk, panjang bacaannya, gitu ya. Nah, pada saat itu aku, kata Abu Mas'ud Al-Ansari, aku belum pernah melihat, ya, Rasulullah marah sehebat itu. Di Rasul itu amarahnya sangat, begitu ya. Sambil beliau bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian membuat orang lain berlari. Nah, ini kalimatnya, sesungguhnya kalian melihat membuat orang lain berlari, menjauh.
barang siapa yang menjadi imam sholat, maka hendaklah dia meringankan sholat, sebab di belakangnya itu ada orang yang sakit, ada orang lemah, dan ada orang yang memiliki keperluan. Nah, itu hadirin sekalian, hadis yang kita bahas. Ya. Coba kita lihat terjemahannya. Ya, apa penjelasannya? Hadirin sekalian, di dalam hadis di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu marah, ya, marah. Di marahnya bahkan dikatakan asyadu godoban, marahnya teramat sangat, gitu ya. Nah, namun demikian, tentu saja marahnya Nabi tersebut itu adalah sesuatu yang diperlukan, begitu, karena berkaitan dengan persoalan yang urgen. Nah, jadi Rasulullah itu marah, ya, marah asyadu godoban, marahnya sangat, begitu. Namun alasannya karena terkait dengan persoalan yang usul, bukan persoalan yang furu. Nah, gitu. Jadi kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang usul, sesuatu yang urgen, sesuatu yang furu, atau sesuatu yang pokok, gitu ya, maka melalaikannya atau kemudian menganggap enteng terhadap persoalan tadi, maka Rasulullah SAW itu marah dengan marah yang sangat. Nah, dalam hal ini, hadirin sekalian, hadis ini, hadis yang kita bahas tadi itu menjadi mukhosis. Nah, apa itu mukhosis? Mukhosis itu artinya yang menghususkan, bolehnya dari keharaman larangan Nabi tentang marah. Karena Rasulullah SAW pada satu sisi itu melarang marah, begitu ya, melarang marah, begitu. Nah, larangan tadi bersifat umum, ya, bersifat umum. Tetapi jika ada pelanggaran yang bersifat usul, nah ini ada pelanggaran yang bersifat usul, yang bersifat pokok, maka Nabi marah, gitu ya, dengan marah yang sangat. Padahal di hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Tobroni, ini yang sering kita jumpai ya. Kalau kita dulu ngaji itu suka ada nih kata-kata hadis Nabi ini ya. Ini An Ibrahim bin Abi Ablah berkata, Sami'tu Ummu Darda. Aku mendengar Ummu Darda itu tuhaditsu an Abi Darda, menyampaikan hadis dari Abu Darda. Katanya, kultu aku berkata, Abu Darda berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dulani tunjukkan kepadaku ala amalin atas suatu amal yudkhiluni yang bisa memasukkanku al jannata kepada surga. Ini pertanyaan Abu Darda ya. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Nah, lantas Nabi menjawab, apa jawaban Nabi? Ini, jangan kau marah. Walakal jannah, niscaya bagimu surga. Nah, gitu ya. Nah, hadirin sekalian, hadis ini adalah hadis yang secara umum menerangkan tentang bahayanya marah. Ya. Sehingga Rasul mengatakan, kalian bisa masuk surga kalau tidak marah. Nah, itu ya. Tetapi tentu saja, ini hanya informasi umum tentang bahaya marah. Karena kalau marah itu sudah tidak terkendali, hadirin sekalian, itu tentu akan mengakibatkan gelapnya mata. Ya, akan mengakibatkan gelapnya mata. Sehingga akan menghilangkan segala sisi kemanusiaan kita yang mengakibatkan dia berani melakukan hal-hal yang tidak layak dilakukan oleh manusia secara normal, terlebih apabila dia seorang muslim. Nah, hadirin sekalian, dalam kaitannya dengan pendidikan Islam, nah tentu kita kaitkan dengan pendidikan Islam. Ya. Apa seorang guru harus perlu marah? Pertanyaannya, oh perlu. Apakah orang tua itu juga boleh marah? Oh boleh marah. Apakah seorang kakak boleh marah kepada adiknya?
boleh marah. Nah itu kan ada hadis Nabi yang mengatakan la taghdab tadi. Nah, walakal jannah tadi. Nah, jadi dua hadis itu kita kompromikan karena tidak ada hadis yang bertentangan satu dengan yang lain kecuali dengan dasar dikompromikan. Nah, hasil kompromi tadi menunjukkan bahwa hadis yang melarang marah tadi, ya la taghdab walakal jannah tadi, itu hadis yang umum saja. Rasul memberitahukan secara umum kepada siapa saja, ya kepada siapa saja bahwa kemarahan itu bahwa kita ini tidak boleh marah sebab orang yang bisa menjaga amarah, menjaga marah itu akan disiapkan surga baginya. Nah, gitu. Nah, hadirin sekalian, hadis ini adalah bicara secara umum. Ingat, berbicara secara umum. Maka hadis yang kita bahas ini, hadis nomor 90 ini, adalah mukhasis, yang mengkhususkan, yang mengecualikan bahwa boleh. Jadi keumuman tadi itu istilahnya dikecualikan, ketidakbolehan marah tadi dikecualikan dengan hadis yang kedua ini. Bahwa hadis yang kedua ini mengatakan boleh marah, karena Rasul pun juga sangat marah, gitu ya, ketika melihat sesuatu yang usul, sesuatu yang pokok itu dilanggar. Nah, ini kuncinya hadirin sekalian. Jadi ketika sesuatu yang usul, sesuatu yang pokok itu dilarang, maka perintah ketidakbolehan marah itu menjadi boleh, tetapi tentu harus terukur. Nah, begitu harus terukur tentunya. Disinilah metode itu bisa kita turunkan bagi seorang guru, bagi orang tua, bagi seorang kakak. Maka jika melihat peserta didiknya, jika melihat anaknya, jika melihat peserta didiknya, jika melihat adiknya itu melanggar pada perkara-perkara yang pokok, nah ini maka marah harus dimunculkan. Begitu. Tetapi marah yang dimaksud, hadirin sekalian, tentu saja marah yang sifatnya terkendali. Begitu. Ini yang jadi catatan. Harus marah yang terkendali, bukan marah yang liar. Begitu. Kenapa begitu? Sebab Rasulullah dalam keterangan yang lain, itu mewanti-wantikan juga. Bahwa kata Rasulullah itu ada dua hal yang menjadi pintu masuk setan ke dalam diri kita. Apa itu? Dua hal yang menjadi pintu setan yang bisa setan berlomba-lomba masuk ke dalam hati kita. Yaitu dua hal, yakni adalah marah dan syahwat yang tidak terkendali. Nah, ini dua hal tadi. Jadi sekalian, jadi kalau kita terjebak pada marah dan syahwat yang tidak terkendali, maka itu tidak syak lagi merupakan dua pintu setan yang terbuka dalam hati kita, sehingga orang-orang itu kemudian, maksud saya, sehingga setan-setan itu kemudian berlomba-lomba masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam darah kita, masuk ke dalam kuping kita, masuk ke dalam otak kita, gitu ya, itu mengangan-angankan, menambah-nambah, memanjang-manjangkan angan, ya, memanjang-manjangkan angan-angan ketika kita marah dan ketika kita terjebak pada syahwat yang tidak terkendali. Gitu. Jadi dengan demikian, emosi yang tidak terkendali, syahwat yang tidak terkendali, itu yang sesungguhnya menyebabkan mata kita gelap. Ya, kita menjadi gelap mata, ya, untuk menyelesaikan suatu persoalan. Oleh karena itu, ketika seorang guru akan menggunakan metode marah kepada peserta didiknya, ketika orang tua akan menggunakan metode marah kepada anaknya dan lain sebagainya, kakak kepada adik dan sebagainya, karena mereka melanggar hal-hal yang pokok. Nah, maka yang harus disiapkan dulu kondisi kestabilan jiwa kita, begitu, ya. Nah, kestabilan jiwa kita, kalau kita ini lagi stabil, boleh gunakan itu.
supaya kita bisa mengendalikan emosi kita saat kita marah tadi, begitu. Nah, gitu ya. Karena persoalannya hal-hal yang pokok, hadirin sekalian. Hal-hal yang biasa, yang kuliah mah, tidak perlu marah kita. Ini seperti meninggalkan sholat misalnya, ya. Seperti ada anak, kan Rasulullah katakan kalau anak sudah usia 7 tahun itu kan harus dipukul. Nah ini kan, ini juga sebuah, kenapa begitu? Karena meninggalkan sholat termasuk perkara yang usul dan lain sebagainya dari sekian dosa-dosa besar yang tidak boleh dilaksanakan oleh peserta didik kita, oleh anak kita, oleh adik kita, begitu. Nah ini jadi semua dosa-dosa besar itu adalah perkara-perkara yang sifatnya usul, yang apabila itu dilaksanakan oleh sebagian dari murid kita, oleh anak kita dan sebagainya, maka kita harus menunjukkan emosi yang sangat, ya, walaupun tetap terkendali. Rasul kan tadi asyadu godoban, artinya asyadu godoban itu amarah yang sangat. Sampai kata sahabat tadi, belum pernah saya melihat semarah Rasul tadi seperti itu, gitu ya. Nah, jadi itulah persoalan. Itu yang dimaksud bahwa marah itu merupakan metode, begitu ya, metode. Nah, itu diantaranya. Hadirin hamba Allah yang Allah muliakan, dimanapun Anda berada, pemirsa kaum muslimin di TV, tidak di mute ya, yang Allah akan. Nah, jadi itu masalahnya. Jadi dengan syarat kita stabil emosinya. Ya, kalau kita tidak stabil emosinya, maka berarti kita harus menahan amarah, menahan amarah. Nah, kita gunakan pendekatan lain, yaitu kita berwudu, kita kemudian duduk, misalnya duduk, berbaring, berwudu dan sholat. Kalau itu juga kita tidak mampu, ya pergilah dari aura marah tadi supaya kita tidak terjebak. Nah, hadirin sekalian, jadi dari keterangan di atas jelaslah ya bahwa secara umum marah yang tidak terkendali dan syahwat yang tidak terkendali. Syahwat itu artinya keinginan kepada siapa saja, keinginan kepada barang, keinginan kepada lawan jenis, ya, keinginan kepada apa saja yang sifatnya duniawiyah yang tidak terkendali, itu adalah menjadi pintu masuk setan ke dalam tubuh kita. Dengan cara apa mereka dengan cara apa mereka ketika mereka masuk ke dalam tubuh kita melalui dua pintu setan tadi, itu dengan cara memanjangkan angan-angan, ya, supaya angan-angan itu dibenarkan melalui perbuatan. Itu persoalannya. Makanya hadirin sekalian, ketika marah itu kan, ini siapapun kita, ketika marah itu, misal kita sebagai orang tua, kemudian anak itu dipukul, perasaan mau 2 kali, perasaan mau 3 kali, bahkan perasaan digelap mata mau melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak pantas. Gitu. Nah, demikian juga guru kepada murid. Nah, gitu ya, demikian juga guru kepada murid. Nah, jadi ketika guru itu tidak kontrol meluapkan emosinya kepada muridnya, nah kemudian emosinya, kemudian murid juga akhirnya tidak kontrol juga pada gurunya, akibatnya banyak terjadi kan, ya, ada guru membunuh peserta didiknya, atau sebaliknya ada murid yang membunuh gurunya, ya. Nah itu sudah terjadi pada pendidikan kita hari ini. Nah, jadi pertanyaannya, Bapak tanya dulu ke Satria, masih terdengar suaranya? Cek dulu dan sampai Satria. Terdengar Pak, masih. Ya. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian. Hadirin yang Allah muliakan, adik-adik mahasiswa, Bapak, Ibu, karyawan, dosen, dan masyarakat di seluruh Indonesia, di mana saja Anda berada. Jadi kapan
kapan ya? Ini dengan cara apa? Itu maksudnya dengan cara apa setan itu mengendalikan kita, mempengaruhi kita, yaitu dengan cara memanjangkan angan-angan, ya, yang masuk saat kita marah tidak terkenali, saat kita syahwat tidak terkenali tadi. Ini ada hadis nabinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Sunannya. Ya. Nah, kita bacakan. Ini belum sempat diterjemahkan. Tadi kita terjemahkan, ya. Sedikit-sedikit saja supaya bisa bisa terikuti. An Abi Hurairah, hadis ini diterima dari rawi Abu Hurairah. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda. Nah, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda begini. Apa sabdanya? Likuli bani Adam. Nah ini, ya, likuli bani Adam. Jadi ini likuli bani Adam. Kata Rasulullah, untuk setiap bani Adam, untuk setiap individu dari Bani Adam, dari keturunan Adam, yaitu kita semua, itu halun, ya, ada bagiannya minazina, untuk berbuat zina. Nah, gitu ya. Jadi setiap kita ini, kata Rasulullah, setiap Bani Adam itu pasti melakukan perzinahan. Gitulah kira-kira bahasa bebasnya, ya. Jadi setiap Bani Adam itu pasti melakukan perzinahan. Hazun minazina. Ya, ada bagian untuk berbuat zina. Nah, zina yang dimaksud adalah begini. Zina yang dimaksud adalah fal ainani. Nah, adapun dua ainan, dua mata, ya. Itu tazniani, dua-duanya berzina. Di dua mata ini berzina. Itu berzinahnya dengan disengaja ataukah tidak memandang sesuatu yang tidak patut dipandang. Begitu, ya. Nah, itu berzina. Bahwa dua mata kita ini disengaja ataukah tidak telah berzina. Itu memandang sesuatu objek pandangan yang tidak patut dipandang, tidak layak dipandang oleh seorang muslim, terlebih seorang peserta didik, terlebih oleh seorang pendidik, terlebih seorang pembina. Nah, ini kan tidak patut memandang sesuatu yang tidak pantas dipandang. Kenapa? Wazinahuma, apun jinah keduanya tadi. Nah, jenis jinah keduanya, jenis jinah daripada dua mata tadi tidak lain adalah an-nadru, memandang tadi. Nah, jadi kata Rasulullah, dua mata ini pun berzina. Nah, jinahnya itu adalah memandang perkara yang tidak patut untuk dipandang. Wal yadani, demikian juga dua ini, dua tangan kita ini juga adalah bertazniani, berzina. Wazinahuma, jinah keduanya, jenis jinah yang dilakukan keduanya, yang dilakukan oleh dua tangan tadi adalah al-batsyu. Ya, al-batsyu itu perbuatan tangan lah, apa memukul atau melakukan sesuatu, ya, gitu ya. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh tangan, mungkin memukul, mungkin melakukan sesuatu yang tidak layak dilakukan oleh dua tangan tadi, yang tidak pantas dilakukan oleh dua tangan tadi, gitu. Warijlani, demikian juga dua kaki. Nah, dua kaki ini pun juga adalah tazniani, berzina. Nah, tazniani berzina. Apa zinahnya? Wazinahuma, zinahnya adalah al-masyu, berjalan ke tempat-tempat yang tidak pantas didatangi. Yang muslim dan muslimah oleh seorang kita
sebagai pendidik yang menginginkan keberkahan hasil pendidikannya, oleh orang tua yang menginginkan anak-anaknya soleh dan solehah, oleh seorang kakak yang menginginkan adik-adik yang soleh dan solehah. Maka tidak boleh dia kakinya itu melangkah ke tempat-tempat yang tidak patut didatangi, gitu. Wal famu, adapun mulut. Nah, hadirin sekalian, adapun mulut itu yazni, ternyata berzinah juga, ya, akan berzinah juga. Nah, wazinahu, adapun jinah mulut itu adalah al qablu. Nah, al qablu itu berarti menerima, mengucapkan qabul, ya, menerima, mengucapkan sesuatu yang tidak patut untuk diucapkan, begitu, ya. Jadi mulut itu jinahnya itu mengucapkan sesuatu yang tidak patut untuk diucapkan, mengabulkan, menyatakan ya, gitu ya, menyatakan ya. Ada seseorang yang minta persetujuan korupsi, ya, dan lain sebagainya. Itu jinahnya mulut tadi. Kenapa begitu? Karena menyetujui apa-apa yang dimintakan kepadanya, ya. Nah, hadis kalian, tinggal jinahnya yang terakhir, itu wal kolbu, adapun kolbu. Nah, ini yahwa, kolbu itu jinahnya adalah mengangan-angan, ya, menginginkan sesuatu, wayatamana, dan mengangan-angan. Nah, ini setan sudah bermain. Ketika setan masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam tubuh kita melalui hati kita, melalui darah kita, dia itu dengan cara apa? Dengan cara mengangan-angan, berhayal-hayal tentang apa yang dilihat oleh mata kita dari perkara yang tidak patut dilihat, tentang tentang apa yang dilakukan oleh tangan kita, sesuatu yang tidak patut dilakukan oleh tangan kita, tentang apa yang didatangi oleh kita, sesuatu yang tidak patut, dan tentang kobulnya mulut kita, ya. Nah, itu kemudian menyeruak ke dalam pikiran kita dan ke dalam hati kita, ya. Kemudian ditiup-tiup oleh setan, ya. Di dalam hati kita itu, kalau sudah masuk ke dalam hati kita, setan itu yahwa wa yatamanna, meniup-niupnya, berhayal-hayal, memanjang-manjangkan angan-angan kita lihat, apa yang kita dengarkan, tadi dipanjang-panjangkan oleh setan. Wa yatamanna, kemudian itu dihayal-hayal. Nah, misal ini jinahnya mulut, misalnya wal famu yazni wa zinahuma al-qabu. Nah, jadi suatu ketika ada seseorang yang minta persetujuan, misal kepada kita. Seorang murid minta persetujuan kepada kita, gurunya. Pak atau Ibu, bagaimana? Apakah boleh nggak? Misal saya nyontek, misal begitu. Misal ini yang mudah aja contohnya. Kata guru itu, tidak boleh. Nah, ini Ibu, saya dapat, Ibu atau Bapak, ini saya ada oleh-oleh dari ini, diberikanlah, ya, sebagai riswah, sebagai sogokan kepada guru atau kepada kita, kepada Pak Guru atau guru kita, kepada Bapak atau Ibu guru, ya. Ini maka kemudian karena melihat dunia itu, ya, nah, uang itu, kemudian mulutnya mengatakan boleh. Nah, gitu ya, boleh, asal jangan sampai diketahui oleh orang lain. Nah, tiba-tiba si mulut itu kemudian dibesar-besarkan oleh setan. Nah, kalau kemudian saya membolehkan kemudian dapat uang sekian, bagaimana kalau kebolehan itu kemudian diumumkan secara senyap gitu ke beberapa orang murid, sehingga murid juga bisa terbantu, saya akan kaya nih. Nah, terus itu dipanjang-panjangkan, kemudian pikirannya berhayal-hayal, kalau kaya bisa begini, bisa begitu. Wah, semuanya kemudian, ya. Nah, akhirnya itu hati itu akan berbuat begitu. Nah, para muda-mudi misalnya,
ini adik-adik ya, adik-adik mahasiswa, misal kalian misal terjebak pada sesuatu hal, itu penglihatan yang tidak patut tadi ya. Nah, tadinya hanya terjebak karena tidak bisa menghina, tetapi tidak artinya ketika terjebak itu lupa untuk istighfar. Malah dari itu kemudian menyeruak ke dalam hatinya, ke dalam pemikiran, dan kemudian masuk ke dalam hatinya, dibayang-bayanglah, oh lawan jenis kita itu cantik ya, tampan ya, gitu ya, kelihatannya senyumnya begitu menawan, gitu ya, kelihatannya welcome kepada saya, misal begitu ya, ya adik-adik ya, adik-adik mahasiswa, gitu ya, welcome, diangan-angan lah, dipanjang-panjang. Kalau gitu cobalah ya kita tanya terus dan terus. Kalau kita tidak segera istighfar, tidak segera pergi, tidak segera menjauh dari itu semua, maka kita akan terjerumus kepada angan-angan setan tadi. Maka hadirin sekalian, wal farju, ini batas yang terakhir. Akhirnya tergantung farajnya itu. Ya, tergantung farjinya itu. Yusaddiqu dzalika, apakah membenarkan angan-angan itu, atau yukadzibuhu, atau mendustakannya. Ya, itu maksud membenarkannya itu maksudnya melakukan apa yang diangan-angankan tadi, atau yang yukadzibuhu, mendustakan maksudnya menghindar dari angan-angan setan. Tergantung farajnya. Kenapa kok faraj? Ya, karena semua itu kembali kepada itu, ya, kepada perut dan kepada faraj tadi. Ya, begitu, kepada perut dan kepada faraj tadi. Kalau perut sudah penuh, biasanya larinya ke faraj. Nah itu, hadirin sekalian. Oleh karena itu, seorang muslim dan muslimah tentu yang memiliki warisan Firdaus tadi adalah dalam Al-Quran itu ya, dalam surat Al-Mu'minun itu, yang memiliki warisan Firdaus itu adalah mereka yang terpelihara farajnya. Nah, begitu. Nah, itu hadirin sekalian, cara setan masuk ke dalam hati kita ketika kita emosi tidak terkendali, kemudian ketika kita menginginkan sesuatu yang tidak terkendali. Nah, coba kita lihat nomor 2, hadirin sekalian. Jadi marah yang tidak terkendali dengan demikian ya, dan syahwat yang tidak terkendali. Nah ya, ini bukan targi buat ahli kita. Ya. Jadi marah yang tidak terkendali dan syahwat yang tidak terkendali itu akan menjadi metode. Maksudnya ini salah ya. Maksudnya marah ya yang terkendali maksudnya ya. Nah, marah yang terkendali ya, ini betul, marah yang terkendali dan syahwat yang terkendali itu akan menjadi metode jitu dalam membangun pendidikan Islam. Kenapa? Ya karena memang di ujung tanduk sifatnya. So, ini kenapa kita harus marah? Karena perkara yang usul dilanggar. Gitu. Kalau perkara yang usul dilanggar, dilakukan oleh kita sebagai peserta didik, apalagi kita sebagai guru, kita sebagai anak, atau kita sebagai orang tua, kita melanggar hal-hal yang usul. Nah, kemudian tidak dimarahi, wah, ini angan-angan setan akan tambah-tambah. Jadi akan nanti, oh, ini melakukan ini nggak ada hukumannya, boleh-boleh saja. Adanya pembenaran akhirnya. Makanya dalam pendidikan Islam, hadirin sekalian yang Allah muliakan, kita dibolehkan marah. Ya, asal terkendali. Kita pun juga boleh menginginkan sesuatu asal terkendali. Nah, asal terkendali. Kalau guru kita biasanya menyampaikan targhib wa tarhib, sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiming-imingi keberhasilan mendidik para hambanya dengan
targhib wa tarhib itu dengan dengan iming-iming dan ancaman. Ya, iming-iming surga, ancaman neraka. Yang ketiga, hadirin sekalian, dimaksud dengan meringankan sholat. Nah, dalam hadis tadi kan kasus Mu'ad bin Jabal tadi, kan harus meringankan sholat tadi. Maksudnya meringankan sholat itu jangan diartikan juga dengan ringan seringan-ringannya, begitu. Nah, sehingga kemudian sholat tarawih itu hanya 23 rakaat ya. 23 rakaat sholat tarawih hanya bisa dilakukan beberapa menit. Nah, jangan begitu juga, gitu ya. Nah, jadi dimaksud dengan meringankan sholat di sini maksudnya tetap sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bukan karena ingin mengejar sesuatu kebutuhan. Demikian hadirin adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai, Bapak Nusantara yang Allah muliakan. Ini bahan diskusi kita. Bagi hadirin yang akan bertanya, silahkan melalui chat. Kalau hadirin menyimaknya, melihatnya, menontonnya di TV, UPI, silahkan menulis saja di chat. Jadi insya Allah ditunggu partisipasinya. Kalau hadirin sekalian nontonnya di Meet, boleh bertanya langsung, membuka kamera dan bertanya, atau juga boleh dengan chat. Silakan Putra, barangkali ada yang akan ada yang bertanya. Iya, Satria, bukan Putra ya, Satria. Iya, Pak. Ya. Bagi audiens yang ingin bertanya, boleh langsung on mikrofonnya atau bisa diketik di kolom chat. Nah, ini yang pertama ada pertanyaan dari Teh Siti Sania. Ya, silakan. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah marah untuk mendidik anak dengan cara memukul anak tersebut dibenarkan dalam Islam? Sebab terkadang di masyarakat terjadi hal yang seperti itu. Mungkin karena sang anak yang sulit diberitahu sehingga muncul tindakan yang tidak diinginkan. Marah yang baik itu dilakukan dengan bentuk atau tindakan seperti apa, Pak? Syukron, Bapak. Ya, baik, Dek Siti ya. Jadi hadirin sekalian, ukurannya tadi. Memang dalam hadis itu tidak dikatakan memukul itu memukul bagaimana, gitu ya. Dalam hadis itu kan tidak dikatakan memukul itu memukul bagaimana, begitu. Tetapi ukurannya, tadi ukurannya pertama kita dulu, kita ini emosinya tengah stabil tidak. Nah itu ya. Kalau emosi kita tidak stabil, kita sendiri yang harus nahan emosi ya, gitu ya. Nah, kalau emosi kita tengah stabil, bolehlah kita marah. Nah, kemudian apakah boleh memukul? Ya, boleh memukul. Nah, tentu saja ini persoalannya pelik. Kalau memukul itu mungkin akan berdampak pada fisiknya. Nah gini ya. Nah kalau kemudian fisiknya sakit dan istilahnya fisiknya cacat gitu kan, yang kena kan orang tua kita juga sendiri sebagai orang tua sebagai kakaknya harus bawa anak itu ke rumah sakit kena bekas pukulan kita. Nah itu kan persoalannya juga. Jadi itu yang mengendalikan bentuk pukulannya. Jadi, kalau kita memukul fisiknya, nah yang harus kita ingat kalau dia cedera atau apapun selain itu, kan larinya repotnya kita juga. Repotnya kita harus ke rumah sakit, begitu dan lain sebagainya. Karena itulah yang pertama, apakah kita lagi dalam keadaan stabil, nah marahnya insya Allah terukur kalau kita dalam keadaan stabil. Apakah dengan pukulan yang sifatnya pukulannya mungkin dengan sesuatu yang tidak terlampau menyakitkan, misal dengan lidi, dengan lidi dipukulkan ke bagian yang
yang tidak menyebabkan cedera, gitu ya, apakah ke kakinya misalnya atau mungkin ke pantatnya, ya, gitu. Jangan selain dari itu, ya. So, nah, tapi dengan yang dipukul adalah jiwanya, berarti cara biasanya, gitu ya, tidak biasanya, mohon maaf di bahasa Sundanya, tidak biasanya si Anu itu marah, ya, gitu. Nah, kan di dalam hadis tadi dengan mimik Rasul juga tidak sampai marahnya mengeluarkan kata-kata yang kotor, memang tidak, ya. Tetapi sungguh itu sahabat itu peka melihat emosi Rasul itu memuncak, ya, diperlihatkan dengan raut muka dan kata-katanya yang tinggi, gitu. Kata-katanya yang tinggi, gitu. Rasul pun dengan kalau marah itu kata-katanya tinggi, tetapi bukan kata-kata yang sifatnya kata-kata kotor, tetapi misal jangan begitu, kalau tidak begitu begini, nanti banyak hadis yang terkait dengan itu, ya. Jadi kalau marahnya kita kan, hei si Anu, apa pokoknya tidak terkendali, begitu ya. Nah, begitu. Jadi apakah bentuk pukulannya bagaimana? Tentu pukulannya pukulan yang tidak menyebabkan cedera, ya. Nah, yang dipukul, bagusnya yang dipukul adalah jiwanya. Maksudnya dia kaget. Orang biasanya dia tiba-tiba marah, emosi memuncak dari raut mukanya, dari membawa lidah tadi, ya, sehingga kemudian ciutlah anak itu, begitu. Itu harusnya memang yang terjadi begitu, ya. Seperti Rasul juga marahnya ya dari raut muka dengan kata-kata tinggi, tapi kata-kata tingginya bukan emosi, kata-kata tinggi, kata-kata pembelajaran yang disampaikan dengan bahasa yang tinggi, begitu. Nah, begitu, ya. Silakan Satria. Ya, terima kasih. Begitu Teh Siti jawaban dari Bapak. Kemudian berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Teh Rena Cynthia Bella. Ya. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum Bapak. Izin bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari angan-angan panjang yang dipengaruhi oleh bisikan syaitan? Syukran Bapak. Ya. Baik. Dari sekalian, ini pertanyaan bagus juga. Kita harus keluar dari lingkaran. Ya. Nah, kalau misal kalau yang emosi, ya, ini kan setan memanjang-manjangkan. Ketika kita marah sampai kemudian kita dalam kondisi tidak stabil, gitu ya, kita marah kemudian mengikuti apa yang kita marah tadi, gitu ya. Nah, maka tuntunan dari Rasulullah itu kan kalau emosi seperti itu cepat diam dulu, ya, diam dulu, atau wudhu dulu, atau sholat dulu, atau tidur saja. Kalau itu semua tidak mampu karena terlampau emosinya terlampau di luar batas, misalnya, maka sebaiknya kita tidak ada di tempat itu. Kita pergi kemana saja, meninggalkan area itu. Sebab area itu kondisinya auranya aura lingkaran setan, ya. Maka kita pergi meninggalkan area itu. Nah, biasa dengan cara begitu bertahaplah emosi kita ini merendah, begitu, ya. Nah, dia jangan sampai diikuti kehendaknya. Saya biasanya kalau kita sebagai orang tua, ya, ini anak ini pukul ya. Nah, biasanya ingin memukul kedua kalinya, ingin ketiga kalinya, bahkan akan lebih dari itu, dipanjang-panjangkan oleh setan. Ya. Hari ini misalnya secara daring kan ada kasus secara belajar anak adik-adik kita, ya, ada orang tua karena gelap mata kemudian dalam tanda petik membunuh anaknya karena dalam kondisi COVID ini semuanya pada daring, ya, anak adik-adik kita ini daring, jangankan kalian mahasiswa daring, adik-adik kita yang belajar di SD itu daring sih. Nah, kemudian mungkin secara daring ini semua kitanya mumet ruwet, begitu ya, ya. Akhirnya ada kasus ada orang tua membunuh anaknya gara-gara ruwetnya pakai daring-daringan begini, ya.
ada gitu. Karena tadi terjebak pada lingkaran setan yang di angan-angan tadi gitu. Jadi caranya itu ya sudah, kalau sholat tidak bisa, dengan itu semua tidak bisa, pergi saja dari area itu, ya kemana saja, ke tempat yang di luar area itu, supaya memutus angan-angan setan tadi gitu. Ada juga kasusnya, hadirin sekalian, jamaah yang Allah muliakan itu, ada orang yang berwudu itu sampai satu bak berwudu tidak selesai-selesai. Kenapa begitu? Karena mengikuti angan-angan tadi, sama begitu. Nah, ini wudu ya, misal wudu pagi-pagi, ini kasus nyata. Nah, angan-angan seseorang itu berwudu. Tetangga saya itu hadirin sekalian berwudu, ceritanya mau sholat subuh, ya dia bangun pas azan ya, pas azan. Nah, dan berwudu, tiba-tiba perasaan anunya terlewat, tangannya wudu diulang lagi. Diikuti, setelah berwudu kedua kali, aduh perasaan ininya yang lain terlewat, wudu lagi, terus diikuti. Nah, kalau mengikuti maunya setan itu, akhirnya tidak akan selesai. Sampai satu bak air penuh itu ya berwudu nggak selesai gitu. Mengajarkan kepada kita, kalau kita sholat itu perasaan tertinggal apanya, tentukan oleh kita, tentukan, oh memang baru 2 rakaat, baru 1 rakaat, mana yang kira-kira 60% lebih yakin, oh 60% lebih yakin kita ini baru 3 rakaat, kalau begitu harus ditambah 1 rakaat, selesai. Jangan kemudian rasanya jangan, tetap aja, tetap tidak tetapkan Bismillah yang ini, kalau memang harus nambah, kalau memang kelebihan ya sudah, tinggal sujud sahwi dan sebagainya. Begitu caranya, keluarlah dari itu, jangan mengikuti angan-angan tadi, begitu ya. Nah itu baik, itu Satria. Oh, terima kasih atas jawabannya. Begitu, Teh Rena Cynthia Bella, jawaban dari Bapak. Kemudian pertanyaan ketiga ada dari Kang Aji Muhammad Ilyas. Boleh dipersilahkan langsung on-kan kameranya atau mikrofonnya, ataupun diketik di kolom chat. Dari masyarakat juga boleh, bagi hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada juga silakan yang ingin ikut serta menambahkan dan lain sebagainya, bertanya di UP atau di net. Ya kan, Satria, dari siapa? Kang Haji, kayaknya not responding dulu deh. Boleh dilanjut ke pertanyaan Rafa dulu yang telah ada ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Bapak. Bertanya, oh Kang Haji udah ada. Halo Kang. Gangguan sinyal. Kita lanjut dulu ya ke pertanyaan Teh Rafa Kholida. Saya pernah mendengar perkataan sebagian orang yang berucap, daripada melampiaskan kemarahan dengan memukul, lebih baik melampiaskan kemarahan dengan makan sepuas-puasnya dan makan. Oke, bagaimana pendapat Bapak dengan pernyataan tersebut? Terima kasih banyak sebelumnya. Ya, baik. Bapak, bagus pertanyaannya. Memang sepintas itu sesuatu yang baik. Memang pada marah kita itu tadi menghindar kemarahan tadi, mungkin dengan makan tadi ya. Tetapi tentu saja segalanya harus terukur. Maksudnya ketika makan pun juga terukur gitu. Jangan sampai makan sepuas-puasnya akibatnya kekenyangan dan madarat kepada diri kita. Begitu. Tetap saja makan juga harus teratur. Jangan sampai makannya juga tidak teratur. Tadinya kita menghindari sesuatu yang akan memadaratkan, ya kemudian tetapi
tumpuan kita sesuatu yang memudaratkan lagi, akhirnya tambal sulam jadinya. Jadi boleh sepintas boleh saja begitu, tetapi tetap terukur. Dimakannya kita juga jangan makan sepuas-puasnya. So kalau makan sepuas-puasnya, artinya kita terjebak pada angan-angan setan tadi. Sepertinya betul, sudah makan sepuas-puasnya. Nah nanti masuk kepada angan-angan setan, wah ini sudah kenyang, tapi yang itu belum dimakan, yang ini belum dimakan, ya, dan lain sebagainya. Nah itu terus, kalau terus diikuti begitu, ya, belum juga mungkin akibat dari kenyangnya makan yang berlebih itu juga menyebabkan hati kita ini menjadi keras ya, sehingga setan sangat mampu, sangat mudah menundukkan hati kita, yaitu mereka yang terlampau punya. Ya, setan itu sangat dengan paling tidak tiba-tiba ngantuk, ya, tiba-tiba ngantuk, dan dengan ngantuk kita tidur, maka sekian waktu itu hilang sudah. Karena tidur kita bukan pada waktunya, gitu ya. Padahal kan perencanaan kita hari ini tuh mau mengerjakan itu dan ini, begitu ya. Tapi karena terlampau kenyang makan, mengantuk, dan kalau sudah mengantuk ya sudah tidur. Ya kalau sudah tidur hilanglah waktu, itu tidak produktif. Kemudian terlebih dari itu kan penyakit juga mengancam. Biasanya kalau makan setelah makan tidur itu kan penyakit diabetes dan sebagainya, kan penyakit diabetes itu kan mengancamnya bukan hanya kepada orang yang sudah tua, tetapi juga kepada mereka yang masih muda juga gitu. Jadi pendek kata, kalau memang kita berlari dari area itu, maka area tempat berlari itu adalah sesuatu yang juga tidak jadi tumpuan setan untuk memanjang-manjangkan gitu. Ya, demikian Bapak ya. Ya. Satria masih ada gitu? Ini sudah jam 5 lewat, masih ada. Ada satu pertanyaan Pak, apakah diperbolehkan? Boleh, ada satu. Silakan untuk Kang Aji, sekaligus pertanyaan penutup. Ya, bismillah, ada suaranya? Ada Kang. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak izin bertanya gitu ya, berbicara tentang tadi soal gitu ya, terutama untuk pemimpin atau imam sholat gitu ya. Nah, dalam fikih maupun hadis ada dijelaskan tentang orang yang fasik. Tentunya orang yang fasik itu tidak diperbolehkan untuk menjadi imam gitu ya Pak. Fasik atau fasik? Fasik ya. Ya, fasik yang apa sih, orang yang tahu tentang ilmunya tapi selalu melakukan maksiat ya Pak, kayak gitu. Kemudian misalkan ini Pak ada persoalan mengenai waktu sholat berjamaah gitu ya Pak. Nah, di dalam masjid tersebut ada dua pilihan, yakni satu orang fasik dan yang satunya lagi orang yang tidak fasih dalam membaca Al-Quran. Nah, dalam soalan itu mana yang lebih boleh untuk menjadi imam Pak? Ya. Apakah orang fasik ataupun orang yang tidak fasih membaca Al-Quran gitu Pak? Oh ya, yang fasik tadi dia fasih baca Al-Quran ya, yang fasik tadi. Iya Bapak, iya fasik tapi fasih dalam membaca Al-Quran. Ya, sementara yang kedua itu orang yang baik tetapi tidak fasih ya. Iya ya. Pak, begitu. Nah, jadi yang fasik itu juga kan relatif ya, yang fasik juga relatif ya. Dia kan aturan untuk berimam itu kan ada aturannya. Pertama adalah pribumi. Nah, jadi kalau kita bertamu ke suatu tempat, kemudian kita ikut sholat di sana, sebaiknya kita menolak untuk menjadi imam, karena yang berhak menjadi imam itu adalah pribumi, gitu. Jadi yang berhak untuk mengimami itu adalah pribumi. Seburuk apapun pribumi, maka yang berhak itu mereka. Yang berhak itu mereka, gitu. Ya, kecuali kalau kita memang diminta untuk mengimami, ya boleh-bolehlah ya kalau diminta ya. Tetapi alangkah baiknya
kita menolak dan serahkan kepada pribumi, karena mereka lah yang berhak menjadi imam. Entah dia itu fasik, entah dia itu bacaannya kurang. Begitu. Nah, gitu ya. Nah, itu diantaranya. Nah, kalau kasusnya begitu. Tetapi kalau kasusnya misal di perjalanan ya, di perjalanan di antara kita ini ada orang fasik, ada orang yang baik, tetapi yang fasik ini baik bacaannya. Nah, asal kefasikannya itu sesuatu yang wajar, ya nggak apa-apa dia yang jadi imam. Makanya ukuran fasiknya sampai mana? Ya. Kalau ukuran fasiknya melakukan dosa besar, tentu tidak patut jadi imam. Begitu. Kalau fasiknya itu melakukan dosa besar. Dosa besar itu misal sudah jelas, ini sudah dohir gitu, maksudnya sudah jelas, bukan sebuah prasangka atau bukan sebuah praduga atau bukan suatu ini yang belum dibuktikan ya. Nah, termasuk orang-orang itu tahu bahwa dia itu pencuri, misal bersama kita tapi bacanya bagus gitu ya. Misal kalau ada orang begitu ya, kalau ada orang begitu maksudnya ya. Nah, misal ini kan berandai-andai nih apa contohnya. Nah, ya misal seperti itu. Tetapi kan hanya jadi belum ketangkap basah, belum bisa dibuktikan dengan jelas bahwa dia itu pencuri, gitu. Nah, tapi dia itu bagus bacaannya. Di antara kita suatu ketika kita bersama dia itu bepergian kemana, tapi itu memang dia baik bacanya, maka orang itu yang berhak untuk mengimami sholat kita, gitu. Ya. Jadi di sini soal kefasikan itu kan sesuatu yang relatif, gitu ya, relatif, gitu ya. Nah, selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar, ya bolehlah mengimam kita kalau dia memang memiliki kriteria seperti itu, begitu. Makanya kan dalam sholat berjamaah itu, hadirin sekalian, kan ada sholat rawatibnya, ada sunnah rawatibnya, ba'diyah atau qobliyah. Itu kan dalam rangka menyempurnakan apa yang kurang dari sholat berjamaah tadi, begitu. Hanya kemudian persoalannya kita selalu abai dengan sholat sunnah rawatib ya, selalu abai, padahal itu yang pokok. Walaupun hukumnya sunnah itu yang pokok. Coba yang berjamaah mah banyak persoalan, mungkin imamnya begitu, mungkin imamnya begini, sehingga kehusuan kita ini terganggu. Makanya disempurnakannya dalam sholat rawatib, begitu. Baik, itu Satria, karena waktunya sudah habis, maka ditutup saja. Ya, alhamdulillah begitu Kang Haji. Jawaban dari Bapak atas pertanyaannya. Berhubung karena waktu, sayangnya saya harus mengakhiri diskusi hangat kali ini dan mengakhiri juga kajian Sahih Bukhari rutin dari yang disampaikan oleh Pak Elan. Oleh karena itu, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama tanda berakhirnya kajian. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Silakan. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberi pematerian yang sangat luar biasa untuk hari ini. Semoga menjadi amal ibadah bagi Bapak dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Amin. Kemudian saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila salah kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanallah wa bihamdillah. Ya. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Sekali lagi pada Bapak saya ucapkan terima kasih atas pematerian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Satria, kepada adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai, ibu bapak dosen yang Allah muliakan, kemudian masyarakat dimanapun Anda berada yang Allah muliakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Bapak. Sama-sama. Terima kasih Bapak.